sahabat Doski, masih di 107,8 FM, radionya anak berprestasi. Alhamdulillah nih ya sahabat, tamu kita hari ini sudah hadir di studio Radio Doskici dalam program informasi sekolah. Tapi sebelum memulai berbincang-bincang, Vila akan mengenalkan dulu ya siapa tamu yang sudah bersedia hadir di Radio Doskici yang bertemakan promosi sekolah ya, yang akan dipaparkan langsung oleh Bapak Aski Erlangga MPD. Bapak Aski merupakan wakil kesiswaan di SMP Muhammadiyah 35 Cipulir. Sebelum Vila banyak omong, langsung sapa aja ya. Assalamualaikum Bapak Aski. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Vila. Kabar baik Bapak hari ini? Mantap. Mantap, alhamdulillah ya Pak ya. Masya Allah. Terima kasih sudah bersedia hadir nih ya Pak di Radio Doskici hari ini ya, Pak Aski ya. Sama-sama Kak Vila. Oke, mungkin langsung aja kali ya Pak Vila bertanya mengenai tema kita hari ini ya Pak ya. Baik. Siap. Sesuai dengan tema ya Bapak, kalau kita bicara mengenai promosi pastinya ada strategi dong ya Pak. Wah pasti ada Kak Vila. Nah, apa saja strategi yang sudah dilakukan nih oleh SMP Muhammadiyah 35 dalam mempromosikan sekolah Bapak? Baik Kak Vila, terima kasih sebelumnya. Iya. Sebelum saya menjawab pertanyaannya, terima kasih juga saya telah diundang ya Kak Vila ya. Iya, sama-sama untuk Bapak. menjadi narasumber, satu kehormatan sekali bagi saya. Untuk strategi promosi sekolah di SMP Muhammadiyah 35 Jakarta, itu salah satu di antaranya yang pertama yang kita lakukan untuk strategi promosi sekolah adalah pemetaan target siswa. Atau pemetaan target calon daripada siswa di SMP Muhammadiyah 35 Jakarta. Kenapa ini penting? Karena kita harus menyediakan apa yang mereka mau dulu Kak Vila, agar si calon siswa ini tertarik dan mau dan milih sekolah kita di SMP Muhammadiyah 35 Jakarta. Salah satu di antaranya kita pemetaannya itu minat dan bakat daripada calon siswa kita. Makanya sebelum biasanya nih kalau di bulan-bulan sekarang itu kita sudah menyiapkan program-program unggulan seperti kegiatan-kegiatan ekskul yang akan kita laksanakan di tahun yang akan datang. Itu apa-apa aja, tentu dari hasil pemetaan target calon siswa dari sekolah kita ini. Terus yang kedua, kita juga pemetaan setelah siswanya orang tuanya nih Kak Vila. Itu penting gitu kan. Itu penting kita peta juga nih orang tua. Seperti apa sih calon orang tua kita? Gitu. Baik itu dari sisi finansialnya dan seterusnya. Bagaimana caranya? Kan gitu pertanyaannya. Bagaimana caranya kita bisa memetakan calon orang tua siswa? Kita datang tuh kita roadshow, kita datang ke sekolah-sekolah SD sekitar, khususnya kita minta izin kepada para kepala sekolah SD untuk pertemuan wali murid siswa-siswi kelas 6. Nah, di situ kan bisa tergambar tuh ketika kita paparkan visi misi sekolah kita, ketika kita paparkan program-program sekolah kita, ketika kita paparkan keunggulan-keunggulan sekolah kita di SMP Muhammadiyah 35, minimal dari raut muka wajah si calon orang tua itu udah ketahuan Kak Vila. Ada yang rautnya seperti ini, ada yang responnya seperti ini, ada yang tidak respon. Nah, itu kan kita bisa mengambil kesimpulan setelah kita mengadakan pertemuan calon orang tua di sekolah SD yang sasaran di sekitar kita itu. Nah, terus juga setelah orang tua, siswa sudah, orang tua sudah, ya kan. Siswa tadi kita siapkan sarana dan prasarananya, minat bakat dia, yang dia mau semuanya udah. Orang tua juga sudah melalui roadshow gitu. Baru kita kumpul tuh dengan tim. Seperti apa sih hasilnya? Evaluasi dulu Kak Vila.
gitu. Setelah evaluasi kita turun lagi ke lapangan untuk tindak lanjut daripada target siswa dan calon orang tua siswa tersebut. Terus selanjutnya strategi promosi sekolah tentu ya kita masih ada secara konvensional dan yang tidak konvensional. Yang konvensional kita masih salah satu diantaranya kita masih menyebar brosur di tempat-tempat publik, di public place ya. Tentunya di public place. Terus kita kerjasama dengan instansi-instansi terkait kaitannya untuk penyebaran brosur dan kalender dan apapun itu kaitannya tentang promosi sekolah di SMP Muhammadiyah 35 Jakarta. Terus selain konvensional, kita juga sudah menyediakan fasilitas berupa web SMP Muhammadiyah 35 Jakarta, Kak Villa. Kak Villa sudah pernah lihat belum web kita, web sekolah kita? Waduh, belum nih, Pak. Nanti coba dilihat. Boleh, iya, siap. nanti coba dilihat seperti apa tuh bagusnya web sekolah kita. Di situ ada diferensiasi, ada pembeda di web kita gitu loh. Jadi para calon siswa dan para orang tua siswa itu juga bisa melihat kegiatan-kegiatan apa yang sudah kita lakukan. Bahkan kegiatan-kegiatan apa yang kita akan lakukan itu ada di web kita. Gitu, Kak Villa. Wah, luar biasa nih ya, Pak ya. Iya. Pemetaan dari siswa, terus juga orang tua juga nih ya, Pak. Iya, kena nih ya untuk calon. Penting. Dan juga nanti ada evaluasi serta lanjut lagi tindak lanjut ya, Pak ya. Iya. Dan biasa itu nyebar brosur, terus juga kalender ya, sesuai sama instansi-instansinya dan juga melalui web SMP 35 Muhammadiyah. Nanti Villa coba buka dia, Pak ya. Coba. Semenarik apa nanti ya, Pak ya? Siap. Oke, siap. Terima kasih, Bapak. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya boleh nih ya, Pak ya? Boleh, siap. Selain strategi, ekskul jadi salah satu hal yang utama juga ya, Pak, dalam menarik minat calon peserta didik. Betul. Mungkin masuk ke minat dan juga bakatnya ya, Pak ya. Betul. Nah, ekskul apa saja sih, Pak, yang terdapat di SMP Muhammadiyah 35 Cipulir ini, Pak? Untuk tahun ini, Kak Villa, ekskul tahun ini adalah hasil dari pemetaan sekolah terhadap siswa. Makanya kita tindak lanjut pada tahun ini. Dalam hal apa? Dalam hal jenis ekskul yang kita laksanakan. Tentu dengan minat mereka masing-masing gitu. Kan sesuai dengan umurnya, sesuai dengan zamannya, sesuai dengan hobinya dan seterusnya. Ada 6 jenis ekskul pada tahun ini di SMP Muhammadiyah 35 Jakarta. Ekskul yang pertama itu adalah Paskibra. Paskibra itu sangat penting sekali, Kak Villa. Pada anak SMP ya. Pada anak SMP sangat penting sekali Paskibra dalam hal kedisiplinan. Dalam hal tentu yang pertama dalam hal kedisiplinan. Jadi anak-anak yang suka Paskibra ini kita fasilitasi dalam hal ekskul Paskibra. Makanya ketika ada jadwal Paskibra tanpa dipanggil-panggil lagi, Kak Villa, bahkan sebelum harinya juga dia udah siap. Sebelum jadwal latihan Paskibra mereka udah siap gitu loh. Gitu. Lalu yang kedua tari. Wah, tari ini juga menarik. Tari menarik dan kita juga kerjasama dengan seni tari. Kita guru tarinya itu salah satu penggiat. Salah satu di antara penggiat seni tari. Dan dia itu juga pengajar di berbagai macam instansi. Makanya kita kerjasama dengan beliau bagaimana caranya bisa meningkatkan tentu kualitas seni di SMP Muhammadiyah 35 dalam hal nari gitu. Anak-anak kita narinya baik itu tari tradisional, Kak Villa boleh lihat juga deh. Tari tradisional sudah, tari modern sudah. Lalu yang selanjutnya yang ketiga konten kreator. Iya, konten kreator. Jadi ada anak yang tahun kemarin itu yang suka dengan, Pak, saya sukanya
edit video Pak. Pak saya sukanya bikin animasi Pak. Kita fasilitasi dengan jenis ekskul yaitu konten kreator. Emang ini lagi zamannya ya Pak ya? Lagi zamannya. Lagi zamannya banget nih. Dan Kak Villa tahu nggak kalau SMP kita itu pernah buat film pendek Kak? Oh, belum tahu nih Pak, baru tahu nih. 2016 kita telah membuat salah satu film pendek pendidikan. Satu-satunya SMP di DKI Jakarta yang membuat film pendek pendidikan dan tayang di bioskop Blitz Megaplex. Wow, keren banget. Iya. Waduh, keren banget. Ini SMP gitu ya Pak ya? Masya Allah. 2016. 2016. Iya. Dan itu sudah tayang di bioskop. Blitz Megaplex. Teras Kota BSD Serpong. BSD. Wow. Gitu. Cuman kita kalah rating dengan Warkop DKI. Gak apa-apa ya Pak ya, gak apa-apa. Yang penting kan sudah pernah Pak. Betul. Sudah sampai di situ aja sudah luar biasa loh ya. Judulnya Kak Villa udah tahu belum? Belum, apa tuh Pak? Judulnya Sang Pejuang. Sang Pejuang. Iya, judulnya Sang Pejuang. Itu pure murni karya SMP Muhammadiyah 35 Jakarta. Wah, luar biasa sekali. Ini anak-anak sendiri yang bikin? Anak-anak dan guru-guru. Wah, keren banget, Masya Allah. Nanti ditunggu karya-karya selanjutnya. Pasti Iya, itu ya Pak ya, pasti ditunggu banget tuh Pak. Iya, terus selanjutnya dalam hal olahraga kita salurkan juga minat siswa kita dalam hal olahraga, ada ekskul futsal. Wah, futsal ini kalau yang namanya laki-laki udah jangan tanya lagi Kak Villa. Iya, benar. Ya kan? Terus selain futsal ada basket. Dan yang terakhir dalam sisi akademiknya English Club. Jadi ada 6 jenis ekskul di SMP Muhammadiyah 35 Jakarta pada tahun ini. Bisa jadi nambah untuk tahun esok, bisa jadi berkurang sesuai dengan minat pemetaan siswa pada tahun ini. Itu Kak Villa. Oke, terima kasih Bapak, keren banget nih ya. Ada paskibra, tari, konten kreator, olahraga kayak futsal, basket, dan juga English Club ya Pak ya. Iya. Masya Allah. Jadi ini dari fisik ya, dari fisik juga, dari kreativitas juga, dan juga dari bahasa juga masuk semua nih ya Pak ya. Betul. Masya Allah. Pendidikannya, olahraganya, seni kreatifnya tuh juga ada. Wah, keren banget nih ya sahabat Doski ya. Masih banyak banget nih ya yang mau Villa tanyain sama Bapak Aski. Tapi sebelum lanjut kita dengerin lagu dulu yuk. Sahabat Doski, masih di 107,8 FM, radionya anak berprestasi, di program informasi sekolah bersama Villa dan juga Bapak Aski. Untuk sahabat Doski yang ingin bertanya nih ya mengenai promosi sekolah di SMP Muhammadiyah 35 Cipulir, boleh langsung aja WhatsApp ke 0813 7475 4086. Jangan lupa untuk pakai formatnya ya sahabat Doski ya. Nah, back to topic. Bapak Villa mau nanya lagi, boleh ya Pak ya? Boleh, siap. Bapak, salah satu untuk mempromosikan sekolah Bapak adalah fasilitas atau sarana prasarananya yang ada ya Pak ya. Kira-kira di SMP Muhammadiyah 35 Cipulir sarana prasarananya apa saja Pak yang tersedia di sana? Oh, sarana dan prasarana. Iya. Ini di sekolah kita ini sudah lengkap Villa. Wow. Sudah lengkap sekali. Salah satu diantaranya kita memiliki ruangan kelas yang begitu hebat. Memiliki ruang kelas yang begitu hebat sehingga ketika anak belajar berada di kelas, ruangan kelas itu mereka merasa nyaman. Lalu yang selanjutnya kita ada perpustakaan. Iya, perpustakaan juga kita mau beralih ke digital, perpustakaan digital. Lalu ada ruang UKS.
UKS-nya juga luar biasa kayak hotel villa. Wow. Iya, ruang UKS-nya. Hotel. Iya, lalu ada masjid kita, dan ada aula untuk kegiatan-kegiatan. Kita punya aula. Itu salah satu di antara sarana dan prasarana yang dimiliki oleh SMP Muhammadiyah 35 Jakarta. Betul. Wow, ini ruang kelasnya katanya nyaman ya, luar biasa ya Pak. Ada AC-nya Pak? AC-nya 2. Wah, AC-nya 2. Iya. Oke. Ada AC ya Pak ya, terus juga AC-nya 2. Gitu. Ada Infokus dan lain-lainnya. Iya, Wow. ada Infokus. Ini juga mau beralih ke digital juga. Keren banget. Mau beralih ke digital juga ya, dan juga ada perpustakaan yang mau beralih ke digital. Ini baru ini ya Pak ya? Baru wacana atau memang sudah? Sudah lebih tinggi daripada wacana gitu loh. Iya, tinggal eksekusi. Tinggal eksekusinya Iya. aja ya Pak ya. Oke. Semoga segera terrealisasikan ya Pak. Realisasikan. Siap. Amin. Dan juga ada UKS yang seperti hotel itu gimana Pak? Wah, kasurnya empuk. Kasurnya empuk. Oke. Iya. Jadi tapi jangan sampai anak-anak saking hotel iya, saking kayak hotelnya nanti malah cabut pura-pura sakit. Bapak saya sakit gitu. Ternyata mau tidur doang ya. Aduh. Terus juga ada masjid dan juga aula ya Pak ya. Masya Allah. Oke. Dan untuk kalau kita tanya prestasinya nih Pak, prestasi yang sudah didapatkan oleh SMP Muhammadiyah 35 apa saja tuh? Entah dari sekolah, peserta didik, atau dari guru-gurunya Bapak? Oke. Mungkin kita bahas di peserta didik ya. Iya, boleh. Kita fokus di peserta didik. Kita ini sudah langganan juara dari sisi bela diri ya. Iya. Dari sisi bela diri itu kita ini sudah langganan juara tapak suci. Tapak suci. Dan itu sangat bermanfaat sekali bagi anak ketika dia lulus dari SMP kita. Karena apa? Karena piagam atau sertifikat tapak suci itu diakui oleh Pemprov sebagai jalur prestasi untuk melanjut ke SMA favorit yang ada di DKI Jakarta. Wow. Gitu. Itu tidak kurang, setiap tahunnya tuh ada 5 anak. Untuk tapak suci. Makanya anak-anak SMP kuat-kuat. Wah, keren banget ya Pak. Iya, hebat-hebat gitu loh. Kan jadi jasmaninya kuat, akalnya juga sehat. Iya. Gitu. Wah, keren banget. Ini tapak suci ya Pak. Ada lagi? Tapak suci ada, masih banyak. Masih banyak. Yang kedua, puisi. Biasa kalau puisi mapan yang perempuan. Iya. Perempuan. Nah, anak kita juga PD-nya luar biasa tuh. Masya Allah. Pada perlombaan FLS 2N yang diselenggarakan dengan MGMP ataupun yang lainnya. Iya. Dan itu juga diakui tuh sertifikatnya. Wow. Sebagai jenjang prestasi untuk melanjutkan ke sekolah SMA favorit yang ada di DKI Jakarta. Wah. Kita pernah juara 3. Juara 3 untuk puisi. Untuk puisi. Gitu. Lalu dari bela dirinya lagi satu lagi. Iya, boleh Bang. Ada wusu. Tahu wusu nggak? Enggak. Wusu itu bela diri Cina. Wusu. Iya, wusu. Itu ada siswa kita perempuan. Itu bela diri yang kayak tapak suci. Iya. Oh, tapi namanya wushu gitu. Iya, tapi dia seninya lebih gitu. Oh, oke. Wushu. Iya. Wushu. Oke, siap Bapak. Jadi ini ketika anak-anak mendapatkan sertifikat ini ya Pak ya, apa namanya, kejuaraan, sertifikat itu tergunakan sekali ya untuk melanjutkan pendidikannya anak-anak nih di sekolah-sekolah yang mereka inginkan ya, pastinya sekolah-sekolah unggulan lah ya, yang jelas pasti ya Pak ya. Makanya tidak nyesel dah untuk masuk ke SMP Maude 35 Jakarta itu. Masya Allah nih untuk sahabat Doskin ya yang punya saudara, sahabat atau anaknya gitu yang sedang mencari sekolah nih, boleh banget nih ya langsung
langsung daftar aja ke sekolah SMP Muhammadiyah 35 Cipulir. Itu Pak, boleh tuh ya Pak ya? Boleh banget ya, ditunggu banget malah ya Pak. Ditunggu banget. Ada diskon nggak tuh Pak? Wah, kalau diskon jangan ditanya. Kalau diskon jangan ditanya, pasti ada. Cuman kalau mau tahu lebih lanjut dan detail, silakan datang langsung. Wah, tuh ke SMP Muhammadiyah 35 Jakarta. Ketimbang kita kasih tahu di sini gitu loh. Jadi langsung aja datang ya. Langsung di datang. SMP Muhammadiyah 35 Jakarta Cipulir ya Pak ya. Harus ada Cipulirnya ya tuh ya Pak. Betul, Cipulir. Yes, benar banget ya. Nah, masih berlanjut nih ya berbincang-bincang bersama Bapak Aski nih. Sebelum lanjut kita dengerin lagu lagi yuk. Sahabat Doski masih di 107,8 FM, radionya Anak Berprestasi, masih bareng Villa dan juga Bapak Aski. Sahabat Doski, semoga masih setia mendengarkan Radio Doskici ya. Soalnya Villa masih bersama Bapak Aski ya. Masih bersama dengan Bapak Aski. Dan ya sahabat Doski yang ingin bertanya nih kepada Bapak Aski, boleh nggak nih Pak? Boleh banget tuh ya. Ditunggu tuh sama Bapak Aski. Jadi untuk sahabat Doski yang ingin bertanya, bisa aja nih langsung WhatsApp ke 0813 7475 4086. Bapak, Villa mau nanya lagi boleh ya Pak ya? Boleh. Tadi Villa sudah bertanya mengenai strategi, prestasi dan juga fasilitas. Nah, ada nggak Pak program-program unggulan yang terdapat di SMP Muhammadiyah 35? Jika ada, boleh dijelaskan Bapak? Program unggulan kita yaitu adalah tahfiznya, agamanya. Jadi di SMP Muhammadiyah 35 itu pelajaran agamanya itu lebih banyak. Kalau kita di Muhammadiyah ismubanya. Di situ bagaimana cara anak diajarkan tahsin Al-Qur'an gitu dengan benar, tentunya dengan pengajar yang relevan juga. Lalu bagaimana caranya diajarkan menghafal Al-Qur'an, tahfiznya dengan pengajar yang relevan juga yang ada di SMP Muhammadiyah 35 Jakarta. Lalu tata cara sholatnya gitu, itu kan sangat penting. Iya, sangat penting sekali. Ya, lalu ada pembiasaan juga, pembiasaan sholat duha, pembiasaan tentu sholat berjamaah. Setelah sholat berjamaah zuhur itu ada kultum juga dari anak-anak. Di situ kan juga melatih mereka gitu, bagaimana untuk mentalnya, bagaimana untuk berani tampil di depan umum dan seterusnya. Tentu itu program unggulan yang menjadi pembeda, bukan program ya, apa namanya? Apa bahasannya? Villa, bukan program apa? Kegiatan unggulan. Ya. Yang ada di SMP Muhammadiyah 35. Selain agama juga tentu ya yang telah tadi kita sampaikan di awal, ada seninya juga, ada kreatifnya juga, ya kan? Ada olahraganya juga, ada akademiknya juga, lengkap. Benar sekali. Wah, luar biasa ya. Jadi ini komplit banget ya Pak. Di SMP Muhammadiyah 35 ini ada agamanya, terus juga ada fisik ya, jasmani kayak paskibra ya, terus juga seni tari, konten creator, dan juga akademiknya ya. Masya Allah, English Club ya Pak ya. Luar biasa sekali nih. Ini untuk sahabat Doski nih ya, diingatkan lagi nih ya sama Villa, jika mempunyai saudara, teman, sahabat yang anaknya masih SD ya, kelas 6 SD tentunya, yang ingin mencari SMP, boleh langsung nih daftar ke SMP Muhammadiyah 35 Cipulir. SMP yang berkualitas, Villa. Sangat berkualitas, sangat ya nih ya Pak ya. Sangat luar biasa nih. Nah, jadi ditunggu, udah langsung aja tuh daftarnya, langsung datang ke SMP Muhammadiyah 35 Cipulirnya ya Pak ya. Langsung gedung 1, lantai 2, ruang 206. Di ruang 206. Nah, boleh tuh ya sahabat Doski.
Pak Aski, mungkin ini pertanyaan terakhir dari Villa ya Pak ya. Iya. Apakah ada kegiatan di SMP Muhammadiyah 35 Cipulir dalam waktu dekat ini Pak? Kegiatan apa nih sih Villa yang spesifiknya? Kegiatan yang ingin dilaksanakan kayak mungkin ada perlombaan olahraga gitu ya, atau mungkin ada pensi-pensi untuk promosi juga gitu Pak, ada nggak? Ada, tentu ada. Kegiatan yang paling dekat itu nanti ada kegiatan di bulan suci Ramadan. Iya. Itu nanti ditunggu kegiatan-kegiatan dari SMP Muhammadiyah 35 Jakarta kaitannya dengan bulan suci Ramadan. Kaitannya dengan bulan suci Ramadan. Nanti bisa dilihat di sosmed kita, sosmed sekolah kita, baik itu di Instagram, baik itu di Facebook, baik itu di web. Nanti konten-kontennya sangat menarik sekali ketika bulan suci Ramadan. Itu yang terdekat. Setelah Ramadan kita ada kelas meeting. Kelas meeting nanti kita buat spesial untuk tahun ini. Wah, luar biasa. Oke. Gitu. Kira-kira ada nggak kegiatan yang mengundang dari SD gitu Pak? Itu. Oh itu di Roma ya, pokoknya nanti jangan di spoiler dulu ya. Jangan di spoiler dulu ya, pokoknya ada gitu nanti ya. Ada. Oke, siap-siap. Yang penting ada di bulan Ramadan ini. Cuma tidak di spill dulu untuk sekarang ya. Itu nanti dulu ya Sobat Doski ya. Oke, siap deh. Nah, mungkin di segmen terakhir nanti nih akan ada tanya jawab ya Bapak ya. Siap. Untuk sahabat Doski diperbolehkan nih oleh Bapak Aski yang ingin bertanya ya, langsung aja WhatsApp ke 0813 7475 4086. Masih di 107,8 FM radionya Anak Berprestasi bersama Villa dan juga Bapak Aski. Bapak Aski, mungkin sebelum penutupan ya Pak ya, ada yang ingin disampaikan lagi nggak nih Pak? Baik, untuk seluruh sahabat Doskici dimanapun kalian berada ataupun masyarakat umum yang mendengarkan siaran langsung atau siaran pada hari ini, pada kesempatan ini, SMP Muhammadiyah 35 Jakarta itu memiliki banyak sekali keunggulan. Sekolah yang sangat amat bagus. Oleh karenanya jangan segan-segan, jangan takut untuk bertanya kaitannya dengan SMP Muhammadiyah 35 Jakarta, kaitannya dengan PPDB pada tahun ini. Kami siap menerima, menerima anak dari Bapak Ibu, dan kami akan jaga anak Bapak Ibu selama 24 jam selama di sekolah, dan insya Allah anak Bapak Ibu menjadi anak yang berkualitas setelah lulus dari SMP Muhammadiyah 35 Jakarta. Jadi tunggu apa lagi? Ditunggu di Gedung 1, Kampus 1, Lantai 2 di ruang 206. Nanti bertemu dengan panitia PPDB atau dengan saya sendiri. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol kaitannya dengan PPDB pada tahun ini. Terima kasih Villa, terima kasih kesempatannya, terima kasih sahabat Doskici. Kalau seperti itu saya kembalikan lagi ke Kak Villa. Terima kasih Villa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah 1 jam ya Villa berbincang-bincang dalam program informasi sekolah bersama Bapak Aski. Waktunya Villa pamitan nih. Tapi sebelum pamit, Villa mau berterima kasih sekali lagi ya kepada Pak Aski. Terima kasih banyak ya Pak Aski ya. Sama-sama. Terima kasih. Semoga program-program yang
sudah direncanakan tadi dapat berjalan dengan lancar ya Pak ya. Siap. Amin ya rabbal alamin. Villa juga berterima kasih kepada semua sahabat Doski ya. Tayangan ini juga akan hadir kembali di jam 8 malam nih Paski. Jadi Bapak bisa dengerin ya nanti malam ya. Nanti malam saya akan mendengarkan dengan anak dan istri saya. Wah, luar biasa. Siap Bapak. Untuk mempromosikan juga kan? Iya, benar banget Pak. Di www.doskici.com/live atau di www.radioonline.co.id/doskici. Informasi sekolah hadir setiap hari Selasa ya di jam 10 sampai jam 11 siang dengan narasumber yang sangat amat luar biasa. Besok ketemu lagi sama Villa di jam 9 sampai jam 11 di 107,8 FM radionya Anak Berprestasi. Villa pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.